jubir kita ini yang luar biasa, Bang Angga dan yang sudah menggagas silaturahim akbar 13 hari menuju 19 April dengan tagline hashtag tetap kampanye positif bersama RU juga, di mana kita mengingatkan semua digital volunteer kita, sukarelawan digital kita untuk berjuang dalam koridor kampanye yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, dan memerangi hoax yang semakin berat. Saya ingatkan bahwa dalam posisi sekarang kita harus menjadi yang memegang obor dalam segalanya, menjadi pelita dalam kekisruhan politik yang selalu menghalalkan segala cara untuk memenangkan jagoannya. Jadi mari kita gunakan 13 hari ke depan ini untuk justru menebar kebaikan, menebar inspirasi dengan tatap kampanye positif. Pak, menarik tadi ada mantan pendiri teman Ahok nih Pak, yang justru bergabung ke Bapak nih Pak. Dan saya bertanya kenapa Bapak bisa begitu percaya? Ya, saya selalu husnuzon, saya selalu berprasangka baik. Jadi kemarin kita mengadakan latihan OKOC untuk teman-teman yang mendukung paslon 2 dan tetap akan mendukung paslon 2. Tentunya harus kita fasilitasi karena mereka adalah bagian dari warga Jakarta juga. Mereka ingin maju, mereka ingin menciptakan lapangan kerja, mereka mengambil peluang usaha. Apakah karena perbedaan pandangan politiknya kita harus nggak boleh berteman dan nggak memberi pelatihan ini kepada mereka? Nah, ini yang menunjukkan bahwa program OKOC ini lain daripada yang lain. Bahwa ini program yang mempersatukan, menciptakan lapangan kerja itu berarti memberikan solusi bagi pengangguran yang ada di Jakarta. Mas, tujuan dibentuknya tadi fitnahlagi.com. Fitnahlagi.com itu adalah salah satu varian untuk memastikan bahwa seluruh hoax yang akan masuk itu tertabulasi. Sekarang sudah ada 85 lebih fitnah yang ditujukan kepada Anies Sandi dan ini akan terus bertambah. Jadi kita langsung bilang ya silakan aja dicek di fitnahlagi.com. Di situ akan terlihat mana yang posisi Anies Sandi yang kami adopsi, mana yang memang menjadi fabrikasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya nggak mau bilang pihak dari dukungan paslon mana, tapi kita pastikan bahwa itu bukan menjadi apa yang kami dorong dalam perjuangan kami. Akan menjadi referensi ke Bawaslu Pak? Pasti itu akan menjadi referensi kepada Panwas, kepada Bawaslu, bahwa yang masuk di www.jakartabersama.com adalah itu posisi yang kami adopsi, sedangkan yang tidak adalah bagian dari hoax dan itu akan kita masukin ke fitnah lagi. Strategi kampanye itu di media sosial sama Sapres. Nah ini kampanye media sosial, silakan Pak Antoni. Artinya semua yang kita share itu ya positif. Kita nggak pernah yang dituding konten negatif. Jadi bedain mana negatif campaign dan black campaign. Artinya di sini kita adu program, adu gagasan. Jadi konten yang kita sajikan ya konten positif. Jadi tagline yang kita diskusikan dengan Bang Sandi kemarin apa nih yang menarik? Jadi kita ambil tetap kampanye positif. Jadi 18 bulan bahkan sebelum Bang Sandi bergabung kita sudah ada Sandi Uno Digital Soldier. Artinya tidak pernah ada koridor dari Bang Sandi negatif. Bahkan kita Bang Sandi kemarin waktu pelatihan pertama mengatakan kalau ada dari soldier atau insider yang melakukan sara atau black campaign, Bang Sandi akan laporin polisi. Artinya kita sudah jelas track recordnya, udah jelas on the tracknya. Ini penguatan rapat barisan, kita rapatkan barisan untuk Hamin 14 hari untuk menuju pemenangan. Untuk menghadapi buzzer-buzzer sendiri seperti apa Mas? Buzzer, kita tidak ada buzzer. Yang saya secara pribadi yang malah dibully lah, artinya aku ngomong Kurawa misalnya hari ini. Kita hari ini mau pelatihan aja udah diserang terus abang. Jadi artinya kita menyambut baik lah. Valingka dan Kurawa itu. Ya, kita ajak. Artinya kita menyambut baik seluruh konten yang udah ada. Meskipun kita dibully di ini, kita gak pernah lah meng-hire buzzer profesional. Yang ada kita memang mengandalkan buzzer dari akar rumput. Mungkin itu sih. Sandi untuk black campaign sendiri khawatir nggak Mas? Tentunya kita harus mengantisipasi. Tapi saya yakin warga sudah cerdas, bisa membedakan mana yang
black campaign, mana yang hoax, mana yang digunakan untuk mendegradasi kita. Itu yang membuat kami lebih tenang ya. Tapi kita juga lihat selain daripada hoax ada program-program lain seperti banjir sembako di Jakarta Timur. Luar biasa itu laporan dari relawan pada teriak-teriak. Saya bilang ya sudah, ini kita nggak bisa menyaingi karena kita nggak memiliki dana yang sama saya sama oknum-oknum tersebut. Saya nggak ngomongin paslon yang lain, tapi saya bilang kalau misalnya diharapkan kita juga ikut membanjiri ya kita nggak punya sumber dananya, kita sangat terbatas sumber dananya. Jadi ini juga tadi yang disampaikan sama Antoni dulu awal-awal ini kita hire buzzer profesional. Bisa. Kalau kita mau lawan di atasnya langit ada langit lagi, dan pengusaha-pengusaha yang besar kan nggak bergabung sama kita, jadi jadi satu kendala buat kita. Kita berharap rakyat yang akan nanti membantu perjuangan kita. Rakyat yang jadi buzzer akar rumput. Buzzer akar rumput. Yang bukan KJP itu Pak Ahok, mungkin pasti karena KJP juga kepada anak yang tidak sekolah. Ya, KJP untuk anak yang tidak sekolah itu untuk mereka yang putus sekolah dan akan mengambil paket keterampilan paket A, B, dan C. Jadi kita ingin mereka yang ada di luar sekolah di usia 0 sampai 21 itu meneruskan pendidikannya agar mereka bisa menjadi tenaga kerja tetap. Mereka harus mendaftar sekolah dulu atau mereka akan dapat kasih? Karena kita menggunakan DRB dan sekolah termasuk penyedia daripada paket-paket keterampilan tersebut, tentunya KJP itu akan cair kalau digunakan untuk mengambil paket-paket. Oke, terima kasih Pak.